membentangkan 5 agenda umat Islam. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadi spirit, menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan menjadikan kita tetap optimis menghadapi keadaan yang memang tidak baik-baik saja. Yang kelima adalah gerakan perlawanan umat. Untuk apa? Mengantisipasi kemungkinan terburuk. Saya menangkap gelagat ini jangan sampai kita tidak cukup berhitung. 2017 Hizbut Tahrir dibubarkan. 2020 FPI pertanggal 30 Desember dibubarkan. Kalau pakai logikanya, kalau Hizbut Tahrir aja dihentikan, FPI dihentikan, kira-kira ada yang menyusul nggak? Oh iya, jangan main-main. Jangan dibilang oh nggak mungkin, nggak mungkin. Sekarang saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang hadir pada kajian sore ini, pastinya kita semua bersyukur di bulan yang mulia dan di hari juga yang mulia, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat kita berkumpul. Saya ucapkan terima kasih buat host tetap kita, buat pemandu kita yang terus memandu kajian tiap iftar ini, dan kepada seluruh sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Tentunya kita menyadari betul bahwa Ramadan kali ini boleh dibilang Ramadan pemulihan. Kebetulan 3 malam sebelum ini saya ada di beberapa titik, baik di Jakarta, di Tangerang, di Banten, maupun di beberapa tempat lain. Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal yang telah disusun beberapa waktu lalu, saya bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkan satu pembahasan dan kemudian kita bisa berdialog dengan waktu yang kita punya. Kepada seluruhnya, siapapun teman-teman, ikhwan akhwat yang bisa menyimak dan berkenan menyerap seluruh pembahasan yang akan saya bentangkan, kali ini kita akan mencoba untuk membicarakan satu tema yang agak sistematis, tapi saya coba tidak terlalu dosis tinggi. Paling tidak saya bisa memenuhi bagian daripada leveling teman-teman yang pemuda remaja maupun bapak-bapak dan teman-teman pemuda dewasa yang menyimak. Kajian kita kali ini kita akan mencoba mengembangkan pembicaraan tentang agenda umat Islam dalam waktu-waktu sekarang dan ke depan. Rasanya ini menjadi penting, saya ulang, penting saya bahas kembali, penting saya update, penting saya perdengarkan. Kenapa? Karena kita umat Islam hari ini adalah umat yang harus mengakui berada pada posisi umat mayoritas, tetapi tidak mendapatkan pengetahuan tentang ketegasan pemimpin dalam urusan keumatan nasional. Ketika guru kita Ustadz atau Habib Rizik Syihab, imam besar umat Islam, dalam ujian beliau dalam penjara, kita di luar sebetulnya harus jujur kehilangan pemimpin-pemimpin yang punya kualifikasi. Jadi kalau kita inventarisir tokoh-tokoh Islam yang bisa mengedukasi, yang bisa menjadi tempat kita bertanya, yang bisa menjadikan tempat kita katakanlah mendapatkan pandangan-pandangan yang tercerahkan, itu satu demi satu telah kembali ke hadapan Allah. Maka dari itu pada sore ini saya mengajak para jamaah, saya mencoba membentangkan 5 agenda umat Islam. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadi
spirit, menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan menjadikan kita tetap optimis menghadapi keadaan yang memang tidak baik-baik saja. Nah, kita masuk poin pertama. Di negeri ini sekarang sedang membutuhkan, menurut saya, poin pertama adalah gerakan penyadaran. Saya maknai gerakan penyadaran sebagai gerakan yang berhubungan dengan keberadaan media informasi yang bisa meluaskan, meratakan, dan meyakinkan sekitar 220 sampai 240 juta muslim. Karena sepengetahuan saya memang sekarang yang lebih dipercaya itu media-media alternatif, ya. Semua orang tidak bisa memungkiri ketika Bapak Mahfud MD menyebut-nyebut kepulangan Habib Rizik per tanggal 10 bulan November tahun 2020, beliau kan hanya bilang, Rizik nggak punya pengikut, paling 5.000 orang. Ternyata yang datang 3 jutaan orang. Kita tidak sedang membenturkan pandangan pejabat, kita ingin membuktikan bahwa ternyata pemberitahuan tentang kepulangan Habib Rizik itu luas, dan dari Solo banyak yang hadir. Saya tahu dari Lampung banyak yang hadir. Jadi yang hadir itu menurut catatan standar normalnya itu sekitar 3 juta orang. Sekarang kita tanya, di Indonesia ini sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini, tokoh siapa? Tokoh mana? Tokoh aliran apa? Tokoh partai apa? Tokoh ormas mana yang pulang naik pesawat disambut di bandara 3 juta orang? Ayo, siapa yang berani acung tangan? Pernah dengar ketua Muhammadiyah datang ke sebuah daerah disambut 3 juta orang? Ketua NU disambut 3 juta orang? Tidak ada. Oke ya, kita tidak akan membahas itu. Kita sedang memberikan agenda pertama adalah gerakan penyadaran. Sadar apa? Banyak hal. Kalau saya menyebutnya 3. Yang pertama, sadar sejarah. Ya, saya tadi dikirimi oleh Profesor Zainal tentang video seorang pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa G30S PKI itu tidak ada. Nah, ini mulai kan menunjukkan aslinya. Ya, namanya Hilmar Farid. Dia pejabat dan saya sudah sebut sejak lama, dan saya pesankan pada saudara Hilmar Farid, Anda mendingan ngaku aja bahwa Anda itu PKI gitu. Lebih enak ketimbang Anda bantah-bantah terus. Ya, saya akan katakan dengan terbuka karena dia juga udah buat videonya terbuka, dan dia mengatakan G30S PKI itu tidak ada. Ini orang begini ini kan sesat, menyesatkan. Jadi artinya yang pertama, gerakan di kalangan kaum muslimin yang pertama adalah gerakan penyadaran. Sadar apa? Sadar sejarah. Tahukah kita bahwa Solo ini bukan satu teritorial kecil-kecilan. Solo ini adalah tempat di mana inspirasi gerakan sejak zaman dulu. Ketika berdirinya Sarekat Dagang Islam, itu nama aslinya Sudarno Hadi, tapi dia dikenal dengan Haji Saman Hudi. Didirikan di mana? Di Solo. Sarekat Dagang Islam dibangun dalam rangka mengimbangi sarekat atau jaringan dagang Cina. Atau yang paling anyar lah, apa? Parade Tauhid. Ketika sekitar tahun 2014 atau 2013 akhir, adanya kelompok ormas Islam tertentu yang menggendong-gendong palang salib, parade salib. Lalu teman-teman gerakan Islam di Solo mereaksi dengan adanya parade tauhid. Tapi kan parade tauhid yang di Solo ini kemudian jadi semacam tik-tok, tak-tok, tek-tak. Kemana? Ke Semarang, ke Bandung. Dan ketika kita membentangkan bendera atau spanduk kalimat thayyibah la ilaha illallah itu kita jujur saja kita pinjam dari Solo. Jadi ada bendera yang bertuliskan sebenarnya bendera tauhid, ya, tapi dia bersambung. Jadi sistemnya dari sistem jahitnya itu dijahit utuh. Jadi kalau digulung tuh, dan kita pinjam dari Solo. Sekali lagi buat teman-teman semua, bersyukurlah Anda yang ada di Zazirah Solo atau termasuk Solo Raya, bahwa memang kampung kita, negeri kita, wilayah kita memang selalu punya cerita tentang sejarah. Tapi Solo memang negeri yang punya 3 titik. Solo basis Islam, Solo basis Kristen, Solo basis PKI. Itu nggak boleh dibantah itu. Ya, Solo itu triangle.
Islamnya real, Kristennya ini, cuman kita malu kalau bilang ini. Karena Kristen ini selalu punya gereja di tempat-tempat strategis. Coba deh lihat, gereja-gereja yang ada di kota Solo itu selalu di tempat-tempat yang strategis, yang di pinggir jalan, yang di pas di bengkolan, yang di depan gedung-gedung. Kalau masjid-masjid kita mau parkir mobil aja susah. Nah, kenapa? Karena ada unsur penjajah. Jadi yang pertama kesadaran sejarah, banyak hal tentu akan panjang waktu. Yang kedua adalah kesadaran diri. Diri sebagai pribadi, diri sebagai komunitas umat Islam. Kok bisa ya kita mayoritas tapi tertindas? Kok bisa ya kita mayoritas tapi selalu dihalang-halangi? Bayangkan kemarin Natal boleh orang pulang kampung dan mudik. Betulan, kita nggak perlu tutup-tutupi. Di sini juga karena saya sudah memasuki bulan ke-16 saya berada di Solo. Semua gereja-gereja di Solo itu misa maupun kebaktiannya besar-besaran, nggak ada prokes-prokesan meludak. Giliran kita mau ketemu Lebaran nggak boleh lagi. Saya bilang, dan dengan argumentasi yang berbusa-busa, kalau memang belum normal jangan diperbolehkan siapapun juga. Jangan giliran umat Islam tibanya nggak boleh lagi, giliran Kristen boleh, giliran barongsai di Semarang boleh. Saya ingin mengajak teman-teman, yang pertama adalah gerakan kita adalah gerakan penyadaran. Sadar nggak bahwa diri kita tuh nggak dihitung, diri kita tuh nggak direken, kita tuh nggak dianggap. Ini mungkin renungan kita kok mayoritas tapi kok tertindas. Ya, apalagi kemarin 2 bulan lalu saya ke Batam, Kepulauan Riau. Semalam saya ceramah tarawih di sebuah perumahan di Kelapa II, Kabupaten Tangerang ke sana. Saya sebenarnya udah kembali lagi seperti dulu nih, jadwalnya padat, dan mohon doa jamaah biar saya tetap berada di luar selalu. Amin. Ya. Nah, karena ini yang dilema juga, karena saya memang punya porsi-porsi tertentu, kalau dia memang dicuatkan bisa menimbulkan resistensi. Yang kedua, kesadaran diri, diriku, siapa aku? Quran menyebutkan dalam surat 17 ayat 14 dan 15. Iqra kafa binafsikal yauma hasiba. Bacalah dirimu, bagaimana kamu? Ayo kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang sempat hadir pada kajian hari ini, mari kita sadar diri. Negeri ini negeri siapa? Kita punya tanah 72% sertifikatnya bukan milik pribumi lagi. Saya kemarin makan di sebuah rumah makan di Solo ini, rumah makan Padang. Saya nggak berani nyebut namanya, ntar pencemaran nama baik. Saya makan, terus yang melayaninya langgamnya langgam Putri Solo, suaranya enak, lembut, walaupun maaf tidak semuanya berjilbab karena itu toko umum kan. Saya makan, Mbak, ini kok enak ya? Iya Pak, yang masaknya ini orang Padang. Nah, sama dong sama saya. Rumah makan Padang, yang masak orang Padang. Kira-kira menunya enak gak? Kemungkinan besar enak karena dia mesti chefnya dari sana. Tapi kemudian pertanyaan saya lanjutkan, yang punya siapa? Cina. Ya. Jadi sekedar diketahui oleh kawan-kawan, harus kita sadar diri. Hari ini kita punya negeri kita mayoritas muslim, tapi kita cuma jadi tukang parkir, tukang ojek, dan cita-cita tertinggi kaum pribumi adalah jadi pegawai negeri. Mohon sewu ya, maaf, sorry. Ya. Buktinya apa? Pada tahun 2009 di Kediri itu pernah ada kasus penipuan oleh anak SMA kelas 3. Sebanyak 388 orang tertipu oleh seorang anak yang mahir menggunakan IT untuk membuat pengumuman lowongan jadi PNS. Tahu nggak teman-teman, yang tertipu itu 388 orang, rata-rata tamatan SMA, S1, S2, S3. Yang ditipu sama anak SMP, SMA kelas 3, dan dia dapat keuntungan 20 miliar. Kenapa? Jadi PNS itu menurut yang saya tahu itu tetap menjadi kebanggaan dan rasa syukur yang berlinang air mata sederas sungai Nil. Betul kan? Di masyarakat, jangan bilang Anda, di masyarakat itu kalau jadi PNS itu, jadi pegawai negeri itu atau ASN itu jadi alhamdulillah ya Allah diterima jadi PNS. Ya, bayangkan itu anak bisa sampai dapat 20 miliar, dia tipu. Anda kalau mau dapat SK dengan gampang nanti akan diangkat jadi salah satu pejabat eselon sekian di kementerian apa,
Anda siapkan dulu duit 100 juta. Kalau Anda nanti mau diangkat jadi kepala sekolah SMA negeri, Anda PNS juga, Anda siapkan duit 250 juta. Menurut teman-teman, kalau untuk dipastikan dia dapat SK PNS, suruh keluar uang sejumlah uang, mereka akan membela-belain nggak? Akan menyediakan apa tidak? Halo? Disiapkan. Itu aneh itu, anak SMA kelas 3 dapat duit 20 miliar. Kalau kata di televisi, gue tipu loh gitu ya. Jadi bisa-bisa begitu. Nih memang saya ingin katakan, ayo semua teman-teman. Tapi ada orang menuduh bahwa saya itu benci dengan PNS. Tidak. Kalau buat saya PNS itu hukumnya mubah. Buat saya nih kalau ditanya sama Ustadz, apa hukumnya jadi PNS? Ya mubah, boleh-boleh saja. Kok gitu Ustadz? Jangan sampai ntar kita nggak ada yang mau masuk, yang masuk Kristen semua. Gajinya kan uang pemerintah, uang kita juga. Tetapi jangan menganggap kerja itu harus jadi pegawai, apalagi pegawai negeri. Karena ada seorang pemuda, seumuran saya, lebih muda sedikit lah, itu gajinya 71 juta, ibu-ibu, para akhwat yang menyimak pengajian ini, gaji sebulan 71 juta. Dengar ya, yang laki-laki jangan ngomong dulu, yang ikhwan. Saya tanya nih sama ibu-ibu yang akhwat, yang muslimah, kalau seorang punya gaji tetap sebulan 71 juta, untuk ukuran kita masyarakat Solo itu cukup, banyak, atau alhamdulillah? Halo ibu-ibu, dikit, nggak ada suaranya. Gaji 71 juta sebulan bu, banyak apa dikit? Alhamdulillah, ibu yang bersyukur. Ini kelihatannya yang hadir ibu-ibu solehat semua ini. Tetapi apa yang terjadi? Ada seorang kawan gaji 71 juta sebulan, itu baru gaji ya. Kalau teman-teman memahami sistem penggajian di pusat-pusat dinas multinasional, itu gaji tok. Nanti kalau ada keuntungan besar namanya bonus. Nanti ada ini lagi. Itu dia sebulan bisa terima sampai 200 sampai 300 juta. Tahu nggak? Karena bukan PNS, itu mertuanya tiap hari menggerutu terus. 71 juta, tapi belum PNS dong. Hati-hati ya, di masyarakat itu jadi PNS itu segala-galanya. Jangan bicara diri Anda ya. Saya kalau mau cerita banyak yang lucu-lucu. Saya punya junior saya, namanya Fulan, inisialnya S. Dia itu dapat istri seorang gadis cantik di sebuah kampung di Kabupaten Indramayu. Anda tahu nggak apa yang dilakukan? Dia beli baju seragam Pemda yang ada logo. Tiap hari dia jalan ke kampung. Terus biasa itu. Padahal ini anak gadis yang lamar sudah yang namanya juragan kaya yang punya tanah 1 juta hektar. Udah yang macam-macam yang lamar ditolak semua. Giliran dia datang berseragam Pemda. Oh, silakan. Nah, duduk. Ya. Ada apa? Saya mau lamar anak ibu. Ya kamu harus mau ya. Setelah berlalu, tahu nggak teman-teman? Dia ketemu saya, lu kerja di mana lu? Ya saya kan dibesar di Jakarta. Nggak kerja bang. Terus, tapi istri saya paling cakep sekampung. Sekarang pemasukan lu berapa sebulan? Paling top 200.000. Nah lu, oke ya. Nanti yang terakhir, baru poin pertama nih, gerakan penyadaran. Yang ketiga adalah tadi kesadaran sejarah, kesadaran diri. Yang ketiga kesadaran implikasi. Apa maksudnya kesadaran akibat? Apa akibatnya kalau umat Islam tidak mau memahami situasi yang sebenarnya terjadi? Kenapa di Sumatera Barat ada masjid yang di tengah ruang utamanya guntingan-guntingan koran bertebar? Quran. Di Lamongan 2 bulan yang lalu sebuah masjid dan madrasah atau perguruan Muhammadiyah dibakar. Di Jawa Barat ada sekitar 11 masjid yang di tengahnya itu berhampar potongan-potongan kotoran manusia alias tinja, alias alias titik-titik. Semua kejadian-kejadian dari yang ada masjid yang ada potongan kepala kambing mah di sop enak, kepala babi sama kepala anjing. Sekedar catatan buat teman-teman. Ada loh di daerah-daerah di negeri ini, ada yang masjidnya dilempari, ada yang masjid dibuat grafiti gambar Palu Arit.
Tapi seluruh kasus itu, baik peristiwa Quran yang digunting-gunting, baik peristiwa Masjid Muhammadiyah yang di Lamongan, baik peristiwa masjid-masjid dan pesantren yang di Jawa Barat, semuanya tidak pernah ada yang ditangkap. Kalaupun ada yang ditangkap, pasti akan disebut sebagai orang. Tuh, Anda udah tahu jawabnya kan? Kenapa bisa begitu? Kalau memang itu berarti kan harusnya kan polisi bantu dong, bantu cari. Polisi ikut dong melakukan pengecekan sidik jari. Udah ya, jadi poin pertama penyadaran, maka untuk itu kita butuh media. Maka dengan adanya kumpulan kita sore ini, media kita hari ini media kajian sebelum iftar. Nanti saya dikasih tahu ya kalau udah harus tanya jawab ya. Ini baru poin 1. Baik, yang kedua. Agenda kita yang kedua adalah gerakan pembinaan SDM yang berjiwa Islam. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini mulai menangkap semangat saya. Gerakan penyediaan atau pencetakan generasi yang berjiwa Islam. Kalau kita itu pesantren anak lapor ada 300 orang hafal Quran 30 juz. Hafal 30 juz di pesantren. Sampai di rumah tidur terus. Ya. Saya berani bicara gitu. Anak saya yang pertama Gontor, yang kedua alumni Ngeruki, yang ketiga Husnayain, yang keempat Latansa, yang kelima Ibnu Abbas. Terus terang aja anak saya sebar semua. Tapi di rumah saya geleng-geleng kepala, sampai saya suka ngadu juga sama Ustadz Hakimuddin. Mana Ustadz, kalau di pesantren kan ada bagian keamanan, yang nggak sholat di rumah habis tidur lagi, habis tidur lagi. Ayo hati-hati nih, omongan saya agak gojekan, agak bergurau tapi jadi serius. Artinya apa? Kita butuh gerakan pembinaan generasi manusia yang berjiwa Islam. Hafal Quran tapi dia peduli lingkungan dia. Jangan sampai ada tetangga sebelah diberi berobat sama orang Kristen masuk Kristen. Ya, seperti di Madura ada seorang merbot, tahu merbot? Penjaga masjid, 27 tahun jadi penjaga masjid. Ketika dia punya anak sakit, anaknya si merbot sakit, pinjam uang pada pengurus masjid, tidak diberi dengan alasan ingin mengadakan rapat pleno lengkap. Kan keterlaluan. Cuman pinjam 200.000. Pak, pinjamkan saya uang 200.000. Oh, nggak bisa. Kita harus amanah. Akhirnya apa? Pinjam dengan pendeta. Pinjam dengan pendeta. Oleh pendeta bukan hanya dikasih uang, diantarkan dengan mobil, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ada cek awal, ternyata tidak boleh pulang. Anak ini sakitnya harus dirawat, rawat inap. Apa kata si pendeta? Tenang Bapak, haleluya, Yesus Kristus Tuhan Bapak. Bayangkan. Dari hari ke hari proses penyembuhan, ada tindakan medis, ada pengobatan, akhirnya dia bisa pulang. Biaya keseluruhan 6 juta rupiah yang biaya pihak gereja, padahal dia jadi merebut masjid 27 tahun. Apa yang terjadi? Ketika anaknya boleh pulang, dia bilang sama Pak Pendeta, Pak, bagaimana cara saya mengucapkan terima kasih pada Bapak? Haleluya, Yesus Kristus. Ringkasnya diketahui bahwa si bapak itu akhirnya masuk Kristen. Anda boleh bilang bapak itu, si merbot itu akidahnya lemah, tapi ada penyebab. Apa sebabnya? Gara-gara cuma pinjam 200.000 nggak dikasih. Ini sebagai catatan buat teman-teman semua, kita nih sekarang banyak orang belajar di perguruan Islam tetapi tidak berjiwa Islam. Maksud saya itu punya feeling respon. Sekarang kita betul-betul kehilangan dengan syahidnya Dr. Muin, berlalunya beliau sebagai salah. Kan kita lihat bagaimana orang menyolatkan dia seperti apa, ya. Atau saya yang sekarang melanjutkan Dapur Solo ya, jadi yang belum tahu, owner Dapur Solo sekarang namanya Alfian Tanjung. Ya, dulu juga almarhum yang saya lanjutkan sekarang namanya Pak Haji Suripto, itu disolati oleh 17 kali di 4 masjid termasuk di Ngeruki. Wah, cuman ngurus rumah makan yang nyolatkan sampai 17 gelombang. Terus ada 4 masjid yang minta agar almarhum Bapak Haji Suripto itu untuk disolatkan jenazah di 4 masjid. Saya bukan sedang kampanye, saya kan balik, itu ada sebabnya. Kalau ibu saya bilang habis 6-7, betul ya? Betul nggak habis 6-7?
Apa kata ibu saya? Siapa menanam akan tumbuh. Jadi saya yang dikenal sebagai seorang aktivis dakwah, sebagai pelanjut daripada gerakan salah satu unit ikhtiar maisah, tijarah, bisnis kuliner juga deg-degan. Jangan-jangan kalau saya mati nggak ada yang nganterin. Siapa yang meninggal? Alfian Tanjung. Biarin aja. Waduh, ngeri juga. Hati-hati. Makanya kalau orang gajah mati meninggalkan gading, ya, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Hati-hati. Di Pamulang, Tangerang Selatan tuh pernah kejadian. Ada seorang polisi, oknum polisi. Entah kenapa, Anda tahu kan namanya truk besar itu kan, oh kadang-kadang ada yang setinggi kita ya. Ban truk yang suka bawa besi-besi yang besar itu kan kadang-kadang rodanya ada yang sampai 36 buah. Nggak tahu gimana ceritanya, ini si oknum polisi ini tergilas oleh truk itu. Bukan kontainer. Jadi truk yang bawa, kan kalau pabrik besi dari Krakatau Steel itu kan besi itu kan satu lempengan itu bisa sampai 2 ton. Kalau dia bawa 20 lempengan kan 20 ton. Jadi mobil itu menggeleng si oknum itu. Rata itu, Pak. Tahu nggak apa yang masyarakat respon? Ketika mobilnya lewat itu badan itu sudah seperti film kartun, tau nggak film kartun? Udah menyatu dengan tanah, udah menyatu dengan aspal. Apa kata orang? Rasain loh, mampus loh. Kenapa bisa begitu? Karena selama dia berdinas, dikit-dikit main tempeleng, dikit-dikit main pukul, dikit-dikit keluarin pistol. Hati-hati. Jadi orang jangan suka begitu. Kalaupun kau bisa hebat, kau tetap akan mati. Kalau tak mati, ya di mana-mana pasti akan mati juga akhirnya nanti. Nah, jadi yang kedua, gerakan untuk mencetak SDM berjiwa Islam. Caranya bagaimana? Nanti kita tanya jawab, karena banyak hal. Yang penting yang sekolah di mananya sekolah, yang di perguruan tinggi, yang di UNS, yang di UMS, yang di pesantren, yang di sekolah. Karena di Solo ini ada 200 sekolah umum. Saya pelajari, oh berarti kita butuh rohis, berarti kita butuh PII, Pelajar Islam Indonesia, berarti kita butuh IPM, berarti kita butuh IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, jadi biar diketahui oleh kawan-kawan semua, di kita ini sekolah umum swasta itu atau sekolah umum negeri, sekolah umum swasta itu ada 200 sampai 300 sekolah. Ya. Jadi artinya pesantren jauh lebih sedikit secara jumlah nominal orangnya. Baik, yang ketiga. Apa agenda kita yang ketiga? Yaitu gerakan memandirikan ekonomi. Ayo teman-teman, mari kita belajar walaupun mahal sedikit, belanja di warung Pak Haji sebelah. Kalau Anda belanja di Indomaret, Anda belanja di Alfamart, itu ada programnya. Setiap sisa belanja dengan angka Rp45, Rp35 itu akan terakumulasi dan dihitung dengan uang yang diinikan. Dan sepengetahuan saya, 1 bulan itu terkumpul kurang lebih 3 miliar. Dan sisa uang kembalian yang tidak diambil oleh orang itu diambil oleh pihak manajemen keuangan mereka, itu dibagikan untuk membangun sekolah-sekolah dan gereja-gereja. Sama dengan di sebuah perusahaan yang namanya Astra. Saya berani bicara karena teman saya dulu dia bagian keuangan di Astra. Itu keuntungannya ratusan miliar. Dari sisa keuntungannya untuk biaya sosial itu 70% untuk bangun gereja. Padahal karyawannya 90% muslim. Kenapa saya sebut ini? Jadi gerakan penyadaran sudah yang pertama, gerakan mendidik manusia berjiwa Islam. Sekarang gerakan memandirikan ekonomi. Ayo mulai belajar, kalau beli apa-apa ini jangan giliran banyak uang perginya ke pusat perbelanjaan ya. Di Solo ini kan juga ada Solo Square, ada sekolah macam-macam pusat belanja yang keluar duit 100 juta, 200 juta, 500 ribu. Giliran nggak punya uang, belanjanya di warung tetangga. Pak De, utang dulu ya Pak De. Nah, giliran nggak punya uang, utang di warung tetangga sebelah. Akhirnya Pak D-nya 2 bulan tutup. Kenapa? Catatan utangnya ada 39 juta. Tetangganya pada ngutang terus. Ayo sekarang beli apa? Beli kebutuhan, beli gula, beli beras.
Kalau Anda beli di sana katakanlah seliternya cuma ketemu angka 12.000, di sini 12.500 atau 13.000, hatta 15.000, beli di sini di tempat Pak Haji. Kalau Anda membuat kaya Pak Haji, Anda membuat kaya seorang muslim yang Anda tahu jiwa Islamnya. Kalau dia punya duit banyak, dia mesti nyumbang masjid. Cuma 2.000 rupiah, tapi susah kalau sama ibu-ibu. Ya, saya punya pengalaman waktu saya SD tahun 74. Udah lahir belum? Ya, 74 tuh saya udah SD. Saya nemenin ibu saya ke pasar Tanah Abang belanja. Waktu itu mau beli apa tuh? Wajan ya, tempat penggorengan ya Mbak ya. Wajan buat menggoreng. Ini Ci, ibu saya dipanggil Ci. Nah, yang jualnya orang Cina. Ini Ci, kalau ini tampangnya jelek tapi harganya agak mahal karena kuat. Kalau ini tampangnya bagus tetapi harganya agak murahan tapi cepat rusak. Disebut berapa waktu itu? Oh, ini 21.000. Nah, kira-kira gitu ya tahun itu, waktu itu. Kalau sekarang kan mungkin udah ratusan ribu. Terus ibu saya bilang, ntar aja kok ya, ntar kesini lagi ya. Jadi ingat-ingat nih toko ini nih. Sampai di toko sebelah ketemu 20.500. Wah, tadi berapa? 21.000. 20.500. Wah, tuh ibu-ibu tuh kalau udah beda harga tuh otaknya langsung bersinar. Tang. Berarti di sana nanti ada yang 19.000. Sana berarti nanti ada yang. Ini maaf ya, nggak tahu zaman sekarang udah berubah belum. Yang saya tahu tuh ibu-ibu perempuan kalau belanja di pasar, kalau ada harga yang bisa lebih murah itu akan dicari keliling sampai 700 7 hari 7 malam. Saya ngalami langsung, saya sampai kaki saya sampai panas nemenin ibu saya. Hanya untuk nyari selisih dari 21.000 untuk ketemu 17.000 itu diputerin sepasar. Selama muter beli bakso 4 kali, makan es cendol 2 kali, ya Allah. Selisihnya cuma 4.000, belum belanjanya 70.000. Mak gua. Maaf mau nanya, ibu-ibu masih ada yang begitu nggak zaman sekarang? Diam dulu bapak-bapak, mau nanya, masih ada nggak? Sampai keliling-keliling nyari harga yang lebih murah. Saya bukan sedang berlelucon ya, bukan bergojekan. Ini satu situasi yang sangat tidak patut. Ya oke, nanti kita perlu tanya jawab. Saya pikir yang keempat, yang ketiga ini adalah gerakan memandirikan. Ayo kita teman-teman. Kalau memang bisa bikin sendiri, bikin. Kalau beli dengan tetangga yang Pak Haji, beli harus berani. Jalan sedikit, mahal sedikit, beli di rumah Pak Haji, beli di warung. Memang kadang-kadang repotnya suka kurang ramah, apalagi kalau belanjanya sedikit. Anak kecil. Oh, mau beli apa kamu? Ini Bu, permen 2. Udah ngantuk-ngantuk, belinya cuma 500 rupiah. Nah, hati-hati loh, jangan sampai bikin kesel anak kecil. Anak kecil tuh punya banyak temen. Ntar dia mau pulang habis dimarahin, Bude mau kemana? Mau ke warung. Jangan Bude, yang jualnya orang gila. Hati-hati, saya tidak bercanda loh. Ini jadi sikap gitu kan. Kalau dalam Islam itu kan berdagang tuh harus ramah, harus apa. Jangan Anda juga menganggap remeh. Ya, saya punya banyak pengalaman. Saya sekarang udah mulai lagi terlibat memimpin unit bisnis yang cukup serius. Maka saya kembali lagi tumbuh kembali jiwa Padang saya. Tahu Padang? Tahu Padang nggak? Tahu? Pandai dagang. Ya, jadi sekarang kembali lagi tuh jiwa saya. Yang keempat, gerakan partisipasi politik, ya, atau gerakan politik keumatan. Saya nggak mau panjang lebar, saya mau cerita dekat tempat saya tinggal. Saya di Tangerang itu pernah menjadi ketua Majelis Syuro untuk 2.800 masjid. Saya mau cerita ada beberapa masjid keren. Jadi satu masjid namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Di lingkungan masjid itu ada 11 RT. Setiap pemilihan ketua RT itu nanti akan ada pertanyaan dari para sesepuh di situ, tokoh masyarakat di situ. Ini RT 12 akan ada ada 11 RT ya. RT 9 ada pemilihan ketua RT. Calon pertama 1, diketahui selalu sholat berjamaah di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi 3 bulan terakhir ini subuh. Jadi di lingkungan itu ada 11 RT itu 11 itu kalau sholat subuh tuh ada di saf pertama semua. Giliran pemilihan ketua RW, omongannya begini, yang boleh jadi ketua RW adalah orang yang pernah dipilih jadi ketua RT. Jadi
Sekarang yang jadi pemilihan ketua RT harus dapat ACC pengurus PDI Perjuangan. Ya, jangan dianggap saya lagi gojekan loh. Nih lihat nih di Solo, Boyolali, Klaten, kan saya kan pakar PKI. Tahu saya. Ya, kenapa? Karena kebanyakan masyarakat kalau ada pemilihan ketua RT biasanya dilarang oleh istrinya. Mas, mau kemana mas? Mau pemilihan ketua RT. Awas ya mas, awas. Tapi mas mau kemana? Mau ngambil formulir, mau daftar jadi wali kota Solo. Oh ya mas, aku mau mas. Calon ibu wali kota. Ya, jadi saya pikir ini politik. Ayo, mulai teman-teman berpikir. Kalau lingkungan kita, malah saya punya pengalaman menarik. Ada kawan saya, itu warganya ada sekitar 70 kepala keluarga, yang 6 Muslim, tapi mereka bertiga ngatur siasat bagaimana yang jadi ketua RT Muslim. Bisa. Kalau kita mau berpolitik, maka politik itu harus dipraktekkan. Ya, jangan kita terbalik-balik. Orang Muslim dipimpin oleh orang Kristen, gimana ente ngaji terusan? Ngajinya nggak pernah putus. Dari yang ahli tafsir, ahli fikih segala macam. Padahal Quran bilang, ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'mininal auliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Dari RT dulu lah. Ada nggak lingkungan yang RT-nya agamanya Kristen? Nggak dipeduliin pak, RT nggak ada duitnya pak. Ente pemimpin Islam. Oke, bentuknya macam-macam ya. Saya akan akhiri karena kita akan dialog. Yang kelima adalah gerakan perlawanan umat. Untuk apa? Mengantisipasi kemungkinan terburuk. Saya menangkap gelagat ini jangan sampai kita tidak cukup berhitung. 2017 Hizbut Tahrir dibubarkan. 2020 FPI pertanggal 30 Desember dibubarkan. Kalau pakai logikanya, kalau Hizbut Tahrir aja dihentikan, FPI dihentikan, kira-kira ada yang menyusul nggak? Oh iya, jangan main-main. Jangan dibilang nggak mungkin. Sekarang saya bilang, semoga tidak. Ya Allah, jangan sampai kejadian. Saya ilustrasi aja. Surat keputusan Kementerian Hak Asasi Manusia dan Pertahanan atau Hamkam, Menkumham. Apa itu kepanjangannya? Undang-undang. Dengan ini, setelah memperhatikan adanya perintah dari PP Muhammadiyah mempersilakan pada warga persyarikatan untuk mengambil uangnya dari bank-bank yang ada, ya, bank-bank konvensional. Yang kedua, adanya tokoh Muhammadiyah yang menyoal pengembalian uang BPJS sebanyak 1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada pihak Muhammadiyah, dan adanya oknum pengurus cabang Muhammadiyah yang ditangkap oleh Densus 88 bla 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 bla. Maka dengan ini kami nyatakan Muhammadiyah dibubarkan. Kalau kejadian bagaimana? Jangan bilang nggak mungkin. Kalau SK itu dibacakan tuh sama menteri yang terkait, kan berarti sekolah Muhammadiyah diambil alih. Saya tidak dalam kondisi sedang mendoakan, na'udzubillah ya, kita inginnya jangan dong. Tapi buktinya FPI aja yang cukup besar ditutup. Jadi agenda kelima kita adalah agenda mengantisipasi kemungkinan terburuk. Ayo kawan-kawanku, kalian semua, kita semua, saudara-saudara semua, ikhwan akhwat semua, kita ini adalah orang-orang di daerah Solo. Kita ini negeri yang dikenal sebagai negeri pergerakan. Kita punya kebiasaan memikirkan yang belum terfikirkan. Kita punya kebiasaan memberikan perlawanan. Di sini kita punya banyak nama. Maka ketika ada kabar seorang tokoh yang bernama MT Arifin meninggal dunia, saya kaget. Itu analis militer sejak tahun 80-an. Di sini kita ada punya Pak Mudrik Sangidu. Di sini ada Ustadz Abu Bakar Basir. Kita punya banyak nama, nambah lagi Alfian Tanjung. Wah, keren juga nih kebagian nama. Atas dasar apa nih? Pasti kan Allah punya kehendak ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Alfian Tanjung tinggalnya di Solo. Wah, kalau anak-anak pergerakan salaman, Ustadz, nambah barisan kita. Barisan apa warisan? Jadi yang terakhir, agenda kita adalah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Ada berapa waktu lagi?
Nah, 10 menit. Baik, saya cukupkan dulu. Kata berjawab, gayung bersambut. Silakan bertanya, coba aku jawab. Kalau tak sanggup, aku serahkan sama pemandu acara. Ayo, silakan Pak. Mungkin ada yang mau feedback, mungkin ada yang merasa tidak cocok dengan penyampaian saya, merasa mungkin kalau yang perempuan saya nggak tahu teknisnya pakai tulisan apa pakai apa, nggak tahu. Oh boleh, bebas. Ada mic kan sana? Ya udah, silakan. 10 menit, manfaatkan. Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Partisipasi politik atau berteman. Iya. Mungkin kita tidak sering menemukan bahwa di berbagai daerah atau kelurahan atau mana saja itu biasanya ada yang namanya pilkada atau pilkades itu. Nah, kendalanya begini mungkin Pak. Mungkin dari satu calon sama-sama misalkan Islam. Nah, kemudian untuk menyadarkan masyarakat sendiri yang misalkan ada 2 kandidat sama-sama Islam, tapi biasanya kadang terus kalah dengan misalkan yang satu tim kualitasnya bagus, tapi mungkin kalah dengan yang namanya money politik loh Pak. Iya. Itu bagaimana cara menyadarkan yang kesulitannya begitu Pak. Ya. Cukup ya. Saya akan cerita pengalaman saya mengalahkan calon RT Kristen, calon RW Kristen. Mudah-mudahan cerita ini jadi inspirasi. Kalau cerita ini biasanya memang permainan sederhana sebetulnya. Kalau kita sadar memilih itu bukan karena dapat berapa jadi apa. Pahami dulu politik Islam. Sederhana. Politik Islam adalah ilmu bagaimana mengelola kekuasaan untuk kepentingan Islam. Ilmu untuk merebut kekuasaan untuk kepentingan Islam. Itu dulu sementara. Kalau kajian-kajian Al-Ahkamus Sultaniyah, kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Imaratul Islam, kajian-kajian khilafat, nanti lain lagi kita daurah khusus deh. Nih yang Bapak ini nih yang perlu. Saya mau cerita tahun 1988 ada pemilihan ketua RT. Namanya Andreas Rewasan, seorang tentara. Kan tahun 80-an kan yang super body tentara ya Pak. Saya ingat betul, tapi karena saya sudah dididik oleh PII, saya nggak takut. Tapi saya nggak berani juga menunjukkan perlawanan sama dia. Tapi dia punya rumah, 2 rumah jadi 1. Karena dia bercita-cita jadi ketua RT, kelihatan ambisinya. Setiap weekend, tetangga itu kalau nggak dikasih makan bersama karena rumahnya 2 rumah dijadikan 1 kan jadi bisa nampung banyak orang. Kalau long weekend, misalnya ada tanggal merah, libur nasional di hari Jumat, maka dari Kamis dia sewakan mobil bagus untuk katakanlah ke Tawangmangu gitu kalau di sini ya. Kalau sana ke Ancol gitu ya. Pas pemilihan ketua RT, saya itu Pak pegang buku pedoman dulu namanya mentoring anak ITB. Ya, tulisan Bapak Dr. Imaduddin Abdurrahim. Kepemimpinan Islam, bab berapa? Pemimpin yang tidak boleh dipilih oleh umat Islam. Saya buat bagus, berwarna. Saya buat anak-anak murid saya ngajar di masjid itu, murid saya ada 60 orang. Yang agak dewasa saya kumpulkan untuk menyebarkan itu di bawah pintu warga satu RT itu. Itu yang Pak Andreas itu sampai dia mati nggak pernah kesampaian jadi ketua RT. Dia nggak tahu tuh yang gagalin tuh saya. Maksud saya gini Pak, mungkin tidak langsung menjawab. Kita dulu deh, kalau ada sampai 2 Islam harusnya ini harus dikasih pengertian dulu. Nah, yang kedua nih menarik. Saya waktu itu masih aktif ngajar di perguruan Muhammadiyah namanya UHAMKA di Jakarta. Teman saya namanya Pak Safrul. Ustadz, ke rumah saya yuk, ke kompleks saya. Ada apa Pak Safrul? Isi tablik akbar. Apa? Saya lagi gelisah nih, calon ketua RW-nya Kristen. Nggak mau saya. Kok nggak mau sih? Ustaz takut ya? Bukan takut, ente nggak ngukur diri. Dia udah bertahun-tahun, berbulan-bulan mempersiapkan jadi ketua RW. Lalu saya datang nyala-nyalahin dia dan lempar batu sama orang. Oh iya bener Ustaz. Jadi gimana dong Ustaz? Gini. Di kampung Anda pemilihan ketua RW ada berapa RT? Ada 15 RT-nya. Dari 15 RT berapa yang Kristen? Tidak ada, Muslim semua. Oke. Saya tidak akan datang tablik akbar
cari tempat, apakah di ruang di kantor RW atau di kantor kelurahan, pinjam untuk pengajian seluruh RT, ketua RT, sekretaris RT, bendera RT, bagian ibu-ibu PKK dan dan sesepuh penasehat. Jadi 5 kali 15 kan cuma 75. Terus kalau ada yang pengurusnya yang Kristen diganti, bukan diganti, diwakilkan kayak yang lain. Udah. Bayangkan itu orang sudah bagi uang, masih sumbangan buat tetangganya buat uang kuliah, bantu orang yang sakit, beliin net buat bola voli, beliin bola, dia bikin apa tuh, dicor di semen itu yang namanya lapangan bulu tangkis. Hak suara 527. Jadi yang RT itu jumlahnya ada 75 orang, itu habis Isya sampai menjelang jam 12 pengajian politik Ustadz Alfian Tanjung. Nah, saya terangkan bagaimana skema kristenisasi di Banten, bagaimana di Tangerang, saya terangkan terus. Ujung-ujungnya semuanya saya jajarkan. 1, 2, 3, 4, 15. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. RT 1, RT 2, RT 3 sampai RT 15, kalau ada satu saja warga Anda yang muslim milih pemimpin yang gereja itu, Anda tanggung jawab di akhirat. Paham? Paham Ustaz? Wah, semuanya paham. Pas pemilihan, pendeta cuma dapat suara 7 dan itu Kristen semua. Padahal dia udah habis ratusan juta. Ya, jadi itu mungkin sebabnya kenapa kemarin saya di penjara, karena kemarin mau pilpres. Karena saya memang bisa, saya punya kemampuan untuk menggagalkan, untuk menghancurkan dan memenangkan. Yang saya nggak bisa, memenangkan diri sendiri. Saya nyalek 4 kali gagal terus. Kasihan deh lu. Nah, kembali ke Bapak dengan pertanyaan tadi. Dengan cerita saya ini, Bapak nanti kalau ada pemilihan-pemilihan, Bapak harus lihat. Karena biasanya dia suka main begitu, Pak. Sekarang misalnya calon Islam, seperti kasus pemilihan gubernur di Kalimantan. Calon Islam, kalau dia sendiri maju itu suara minimal 47%. Yang Kristen paling top 25. Nah, kelompok Kristen mendatangi tokoh yang sepuh di provinsi itu. Anggaplah antum sepuh nih, umur misalnya 60 tahun, tapi masih gagah. Mestinya yang jadi gubernur tuh antum atau Anda. Ya sih, tapi orang-orang nggak mau milih saya, nggak ngerti, nggak kenal kali sama saya Ustaz atau Pak gitu ya. Akhirnya oleh pihak gereja itu dibantu 10 miliar untuk memecah suara, Pak. Jadi tadi calon Islam 1. Akhirnya yang ini nggak ngerti, dikasih 10 miliar kegerangan, padahal untuk sebuah teritorial yang luas, yang punya hak pilih banyak, uang segitu nggak cukup. Orang Ahok aja 20 triliun nggak menang, kalah sama Habib Rizik sama Alfian Tanjung. Iya, kalau ikuti kerusuhan Pulau Seribu bulan April 2017 ya, bukan kasus 551. Nah, jadi si bapak itu dikasih uang 10 miliar, lalu dia langsung bikin tim sukses. Padahal semuanya belum dia siapkan. Akhirnya uang tuh habis buat macam-macam. Akhirnya majulah berdua. Yang Kristen maju 1, yang Islam maju 2. Akhirnya 47 dibagi 2, dapat nggak 25? Halo? 47 dibagi 2 dapat nggak 25? Halo? Enggak kan? Ya udah menang yang Kristen. Nah, kita tuh kadang-kadang nggak ngerti kayak orang main catur. Merasa, oh ini aku wong Solo nih, aku nih nggak ada yang ngalahin, aku yang paling rajin sholat malam tuh, lihat jidatku hitam tuh. Wah, merasa gitu. Kalau namanya politik itu ada taktik, ada strategi. Kita nggak boleh curang, tapi harus memahami kecurangan orang. Nah, ini nanti mesti ada daurah politik lagi, kalau sekarang jangan ya. Intinya supaya dipahami, hari ini waktunya sudah pas ya? Belum. Masih berapa lagi? 5 menit lagi. Bapak walaupun nggak terjawab, minimal ke besok kalau nggak ada yang maju, Bapak maju jadi ketua RT ya. Ntar istrinya ngamuk lagi. Ada ibu-ibu yang di tengah? Oh ya, silakan Mas. Salam. Di Solo supaya menampung ekspresi atau nanti ada soal-soal itu bisa dibawa ke tingkat atas, bahkan ada gedung khusus yang di situ sekarang Islam penistaan apa itu bisa ditampung, kemudian didiskusikan terus dibawa ke atas, bisa untuk melawan politik yang ada di
sana. Sekian. Ya, berarti Bapak memberikan usulan, pandangan bagaimana mempunyai strategi penyadaran, pendidikan agar kalau ada persoalan-persoalan yang ada di bawah bisa dikomunikasikan dan kemudian diberikan solusi. Sebenarnya kita punya DSKS ya. Saya ini anggota Dewan Suro DSKS untuk periodenya. Ini kan sekarang ada pimpinannya, ada trio. Ada Ustadz Iim Abdurrahim Abu Bakar Bashir, ada Ustadz Hakim, dan ada Ustadz Syihabuddin ya, Iskariman ya. Jadi ini tiga ini trio pemimpin. Saya salah satu anggota Dewan Suro, dewan dari DSKS yang dipimpin oleh Ustadz Muzayyin ya. Nah, kembali kepada pernyataan Bapak, itu adalah sebuah ide yang bagus, bisa kita lakukan, dan saya sebut tadi sebagai bentuk jawaban bahwa memang kesalahan kita adalah selalu terkaget-kaget ya. Sekarang kita punya wali kota tukang martabak ya, dikit lagi jadi gubernur Jakarta, habis jadi gubernur Jakarta jadi presiden. Kok ketawa loh? Jangan dianggap, oh di negeri ini kan yang aneh-aneh jadi terus, yang kita anggap nggak mampu, yang kita anggap nggak memungkinkan malah jadi. Kenapa? Karena dia positive thinking. Kalau kita nggak pernah. Saya dicalonkan jadi wali kota Solo, banyak yang nggak setuju. Gimana kalau Ustadz Alfian jadi wali kota Solo? Setuju. Nggak ada yang setuju, istri saja marah. Saya bilang, saya kan anak-anak manggilnya mama. Nah, kita melanjutkan tradisi anak-anak manggil ke saya Abi. Mama, orang-orang bilang Ustadz Alfian Tanjung suruh jadi wali kota Solo. Aku nggak mau. Apa kata istrinya? Aku maunya kalau Mas Alfian jadi gubernur Jawa Tengah. Walaupun nanti yang jadi gubernurnya antum, kita harus begitu. Kita cara berpikir kita itu wal mu'minin wal mu'minatin kalbunyanhum yasduhum ba'duhum ba'du. Tapi biasa tidak begitu. Sopo Alfian, wong Jawa juga bukan. Nah, kesalahan kita selalu kalau sudah begitu, yang kita bincangkan adalah dengan kerangka berpikir putra daerah. Ya sekarang udah lewat ya. Kemarin kan FX. Untuk masjid di Sriwidari aja nggak jadi. Kan kalau wali kota, apalagi kalau gubernur Jawa Tengahnya Alfian Tanjung, udah jelas sudah, ya, tinggal diatur. Nah, biasanya kalau yang mengumumkan dari jauh-jauh hari pasti nggak jadi. Ya, dalam politik negeri kita jangan pernah mengumumkan jauh-jauh hari. Itu seperti Pak Adi Aksa Daud pengen jadi gubernur Jakarta, baru 10 langkah habis napas, habis duit, nggak bisa terus. Ya, jadi tadi omongannya hanya omongan canda-canda aja, dan saya tahu dirilah, saya ini siapa, belum apa-apa pengen jadi gubernur. Ya, yang cocok jadi gubernur mana nih? Nah, ini yang kacamata nih, jadi gubernur. Waktunya sudah dekat dengan waktu berbuka. Saya mohon maaf, ada beberapa jadwal saya akan datang. Mungkin ini karena direkam, nanti boleh tanya nomor kontak saya. Yang mau request judul atau temanya apa gitu ya, saya kasih kesempatan. Mungkin kalau saya kan temanya bisa dosis tinggi, bisa dosis sedang, bisa dosis gojekan dikit-dikit gitu ya. Kalau yang dosis tinggi nanti resikonya dipanggil polsek. Ya, aduh, repot. Ya, itu dulu buat semua jamaah yang hadir. Saya Alfian Tanjung menyatakan permohonan maaf, dan catat bahwa saya sekarang adalah warga Solo. Saya dominan 90% waktu saya ada di Solo. Jadi jangan sungkan kalau Anda punya kegiatan meminta saya, jangan takut bilang susah. Belum pernah ngubungin, jangan bilang susah. Ya, saya tidak begitu, biasa saja, sesuai dengan waktu, sesuai dengan kesempatan. Dan Ramadan ini jadwal saya cukup padat. Kalau ini memang sudah sejak sebulan ya, 2 bulan yang lalu sudah disusun, jadi saya hadir. Sekali lagi, ibu-ibu, teman-teman akhwat, dan teman-teman ikhwan, bapak-bapak di sini, apapun acara kita hari ini, tentu banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Kita mohon maaf saya tentunya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita bersiap berbuka puasa jam 15.36 ya? 17 enggak, waktu maghrib. Waktu maghrib jam 17.36. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.